Pada suatu hari di sebuah kota padat penduduk, kehidupan kota berjalan normal seperti biasanya. Masyarakat beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Tapi tiba-tiba saja, guncangan gempa bumi merubuhkan dan merusak bangunan serta sarana dan prasarana serta membuat masyarakat panik dan mulai berhamburan. Posko darurat mulai didirikan dan orang-orang segera mengungsi ke sana. Beberapa hari setelah dipastikan tidak ada gempa bumi susulan, masyarakat mulai memperbaiki rumah mereka. Beberapa bulan kemudian, pembangunan kembali secara masif mulai dilakukan. Hal ini untuk menunjang layanan publik. Setelah pembangunan kembali dilakukan, perekonomian kota ini mulai tumbuh dan berkembang. Masyarakat telah mulai menikmati aktivitasnya kembali. Nah, dari video tersebut, menurut teman-teman yang mana rehabilitasi dan rekonstruksi? Sebelum memahami lebih lanjut, mari kita kenali dulu siklus manajemen bencana yang terdiri dari 3 tahap, yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Fokus kita kali ini adalah pada tahap pasca bencana yang terdiri dari proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Kira-kira dari pemaparan video sebelumnya, teman-teman sudah memahami belum apa sih itu rehabilitasi? Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai tingkat yang memadai untuk normalisasi semua aspek kehidupan. Lalu, apa sih itu rekonstruksi? Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan pada wilayah pasca bencana. Umumnya, rekonstruksi atau pembangunan kembali itu dilakukan jika kerusakan pasca bencana itu parah hingga menghambat pelayanan publik. Selanjutnya, kita akan membahas tahap penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ternyata ada 6 tahapan loh. Yang pertama persiapan, kedua penyusunan rancangan, ketiga penyajian rancangan, keempat konsultasi, kelima finalisasi, dan keenam penetapan yang dilakukan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tingkat nasional, gubernur pada tingkat provinsi, dan bupati pada tingkat kabupaten selama 90 hari pasca bencana dimulai dari proses tanggap darurat. Ada 11 hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana. Yang pertama yaitu Jitupasna atau pengkajian kebutuhan pasca bencana, kedua lingkungan, ketiga kajian risiko bencana, keempat rencana tata ruang, kelima kondisi sosial, keenam ekonomi lokal, ketujuh rencana pembangunan jangka menengah nasional atau rencana pembangunan jangka menengah, kedelapan ada perencanaan sektor, kesembilan kesehatan masyarakat dan lingkungan sehat, kesepuluh peraturan, dan yang ke-11 standar pelayanan minimal. Ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ternyata ada 5 sektor loh. Yang pertama ada permukiman penduduk, yang kedua ada ekonomi, baik itu melalui pertanian dan juga pariwisata, yang ketiga ada infrastruktur mulai dari transportasi umum hingga pelayanan publik lainnya seperti sarana telekomunikasi. Keempat ada lintas sektor, misalnya dari pemerintah melalui swasta. Kelima, ada sosial, mulai dari sosial budaya masyarakat maupun pemulihan psikologis masyarakat. Jadi diingat lagi ya, ternyata ada 5 sektor loh yang perlu dibutuhkan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selanjutnya, sumber dana dan anggaran. Secara umum, sumber dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berasal dari 2 sumber, yaitu anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Bagaimana implementasinya? Yuk disimak teman-teman. Misalnya saat terjadi gempa bumi. Pada saat gempa bumi terjadi, dalam 90 hari mulai dari gempa bumi terjadi, penyusunan dan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana harus mulai dilakukan. Nah, rehabilitasi dilakukan jika kerusakan yang terjadi tidak cukup parah atau masih bisa diperbaiki.
Misalnya dapat melalui pendirian sekolah dan rumah sakit darurat, perbaikan rumah warga, dan pemulihan psikologi masyarakat. Lalu selanjutnya rekonstruksi dilakukan apabila kerusakan yang terjadi cukup parah hingga parah dan menghambat aktivitas masyarakat. Nah, hal yang dapat dilakukan yaitu pembangunan kembali layanan dasar dan pembangunan kembali sarana sosial. Wah, ternyata cukup kompleks ya bagaimana penyusunan dan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nah, oleh karena itu nih, pentingnya kolaborasi pentahelix atau segi lima sektor yang saling berhubungan untuk mendukung penanggulangan pasca bencana. Yang pertama ada pemerintah sebagai regulator, kedua ada dunia usaha sebagai pendorong, ketiga masyarakat sebagai akselerator, keempat akademisi atau pakar sebagai konsep dan dasar inovasi, dan yang kelima media sebagai pengganda. Jadi begitulah proses rehabilitasi dan rekonstruksi teman-teman. Nah, apakah teman-teman sudah paham? Apakah ada pertanyaan?